Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, perkenalkan, kami di sini dari kelompok 9 mata kuliah Ekonomi Makro akan memaparkan materi mengenai yang pertama, analisis keseimbangan umum dan semu, dan yang kedua, dampak kebijakan fiskal dan moneter terhadap keseimbangan ISLM. Baik, sebelum lanjut memaparkan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nikoma Ngayogusena Putri dengan nomor NIM 20075111031. Saya Nika Dekriantika dengan NIM 20075111059. Saya Nilo Gede Ayusri Mahayuni dengan NIM absen 275112228. Materi pertama yaitu analisis keseimbangan umum dan semu. Pertama, pasar komoditi dan pasar uang. Gambar ini terdiri dari 8 kuadran, di mana 2 diantaranya bertumpang tindih. 4 kuadran dari kuadran barat laut atas, kuadran timur laut atas, kuadran barat daya atas, dan kuadran tenggara atas merupakan pasar barang dengan semua unsur-unsurnya. 4 kuadran di sebelah bawah kanan terdiri dari kuadran barat laut bawah, kuadran timur laut bawah, kuadran barat daya bawah, dan kuadran tenggara bawah yang merupakan pasar uang dengan semua unsur-unsurnya. Kuadran tenggara atas pasar barang bertumpang tindih dengan kuadran barat laut bawah pasar uang. Pada kuadran perpaduan inilah kurva IS yang mewakili pasar barang bertemu dengan kurva LM yang mewakili pasar uang. Keseimbangan semu pada pasar komoditi. Kurva IS merupakan kurva yang menghubungkan tingkat-tingkat pendapatan nasional pada berbagai kemungkinan tingkat bunga, di mana dipenuhi syarat equilibriumnya pasar komoditi. Syarat equilibrium pasar komoditi terpenuhi dan logisnya dapat disebut bahwa pasar komoditi dalam keadaan equilibrium. Akan tetapi, mengingat bahwa keadaan yang ditunjukkan oleh titik A tersebut tidak dapat bertahan lama, maka titik A pada kurva IS kita sebut sebagai keseimbangan semu dalam pasar komoditi. Keseimbangan semu pada pasar uang. Kurva LM merupakan kurva yang menghubungkan tingkat-tingkat pendapatan nasional pada berbagai kemungkinan tingkat bunga, di mana dipenuhi syarat equilibrium pasar uang. Pada umumnya, kurva IS mempunyai lereng yang negatif, sedangkan kurva LM mempunyai lereng yang positif. Ini berarti bahwa pada umumnya tingkat pendapatan nasional yang memenuhi syarat equilibrium baik pada pasar komoditi maupun pasar uang hanya terletak pada satu titik, yaitu pada titik potong kurva IS dengan kurva LM. Keadaan perekonomian di mana terpenuhi syarat equilibrium pasar komoditi dan juga terpenuhinya syarat equilibrium pasar uang dalam model analisis ISLM dikatakan berada dalam keseimbangan umum atau general equilibrium, dan titik potongnya disebut titik equilibrium ISLM. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai nilai-nilai variabel endogen dalam keseimbangan umum. Di mana dalam model analisis ISLM hanya diperhatikan pada pasar komoditi dan pasar uang saja. Maka keseimbangan umum tersebut dapat dicapai bila mana pasar komoditi maupun pasar uang berada dalam keadaan equilibrium. Keadaan yang dapat memenuhi syarat tersebut yang tidak lain dan tidak bukan ialah keadaan perekonomian di mana tingkat pendapatan nasional dan tingkat bunga tepat berada pada ketinggian yang ditunjukkan oleh titik potong kurva IS dengan kurva LM. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada gambar kurva di atas bahwa pada titik E kuadran gabungan antara pasar komoditi dengan pasar uang merupakan titik keseimbangan umum. Oleh karena itu, pada titik keseimbangan umum, perekonomian seluruhnya berada dalam keadaan equilibrium. Maka, semua variabel ekonomi dalam keadaan equilibrium juga. Termasuk juga di dalamnya terdapat variabel-variabel endogen.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai dampak kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dalam model analisa ISLM, di mana pada kondisi yang tidak diinginkan oleh pemerintah antara lain yaitu tingkat inflasi yang tinggi, pengangguran, dan BOP yang defisit. Nah, di dalam kebijakan pemerintah itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, di mana pada kebijakan fiskal tersebut semua tindakan pemerintah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian melalui pajak atau TX, transfer pemerintah atau T, dan pengeluaran pemerintah atau G. Dan selanjutnya yaitu kebijakan moneter, di mana semua tindakan pemerintah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian melalui penambahan atau pengurangan M. Selanjutnya, adapun mengenai kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang dapat mempengaruhi target variabel yang dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada kebijakan ekspansi dan kebijakan kontraksi, di mana pada kebijakan ekspansi tersebut merupakan kebijakan ekonomi makro untuk meningkatkan kegiatan ekonomi. Seperti kondisinya yaitu banyak pengangguran dan kapasitas produksi nasional yang belum penuh. Untuk selanjutnya, adapun kebijakan kontraksi, di mana kebijakan kontraksi tersebut merupakan kebijakan ekonomi makro untuk mengurangi kegiatan ekonomi, seperti overemployment atau permintaan agregat lebih besar daripada kapasitas produksi nasional, inflasi tinggi, dan BOP yang defisit. Baik, selanjutnya yaitu kebijakan moneter. Nah, dapat kita lihat pada kurva kebijakan moneter menambah atau mengurangi M. Untuk saat ini, Y sama dengan YO dan M sama dengan OM, dan perekonomian full employment atau YF berarti terdapat pengangguran. Untuk menghilangkan pengangguran tersebut, maka YO harus naik menjadi YF dengan melakukan kebijakan ekspansi dari LM ke LMF dengan cara menggeser penawaran uang dari MM ke MFMF sehingga penambahan M sebanyak MMF. Baik, sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya mengenai dampak kebijakan fiskal dalam model analisa ISLM. Nah, bisa dilihat pada slide berikut merupakan gambar kurva kebijakan fiskal dengan target variabel Y dan kesempatan kerja. Dengan variabel instrumennya yaitu G, TX, dan T, dan asumsi hanya menggunakan salah satu variabel saja. Nah, untuk menggeser kurva IS ke ISF melalui penjumlahan I plus G plus C atau T min TX agar Y meningkat menjadi YF. Nah, dengan demikian, untuk meningkatkan Y menjadi YF, maka perlu meningkatkan yang pertama, hanya pengeluaran pemerintah atau G, yang kedua, hanya transfer pemerintah atau T, dan yang ketiga, hanya pajak atau TX. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai keefektifan kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal dan moneter murni dapat mempengaruhi tingkat Y atau tingkat pendapatan nasional dan kesempatan kerja. Kebijakan fiskal murni tidak disertai dengan penambahan M atau jumlah uang yang beredar, dan kebijakan moneter murni tidak disertai dengan perubahan G atau pengeluaran pemerintah, TX atau pajak, dan T atau transfer pemerintah. Nah, bisa dilihat pada slide berikut merupakan gambar kurva LM dengan pendekatan 4 kuadran. Bentuk kurva LM dihubungkan dengan kurva 1.2 yang mencakup 3 bagian. Nah, bagian yang pertama yaitu daerah LTR atau Liquidity Trap Rings, atau yang biasa kita sebut dengan daerah jerat likuiditas. Daerah LTR ini sejajar dengan sumbu Y, yang dimana pada tingkat R yang rendah, maka harga obligasi tinggi dan M yang ada tidak untuk membeli obligasi, tetapi untuk disimpan ataupun ditabung. Daerah yang kedua yaitu daerah IR atau Intermediate Ring, atau yang biasa kita sebut dengan daerah tengah. Nah, daerah ini memiliki R kurva LM yang lebih besar dari 0 dan lebih kecil daripada tak terhingga. Daerah yang ketiga yaitu daerah CR atau Classical Ring, atau yang biasa kita sebut dengan daerah klasik. Nah, daerah ini sejajar dengan sumbu R mulai dari titik C ke atas.
Nah, lalu bagaimana sih penentuan keefektifan antara kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter? Yang pertama, saya akan membahas kebijakan fiskal. Nah, bisa dilihat pada slide berikut merupakan gambar kurva pada kondisi di mana kebijakan fiskal lebih efektif daripada kebijakan moneter. Kebijakan fiskal dikatakan lebih efektif daripada kebijakan moneter apabila kurva IS lebih curam daripada kurva LM. Dalam kondisi tersebut, kebijakan fiskal relatif lebih efektif karena dengan adanya peningkatan pengeluaran akan menggeser kurva IS ke sebelah kanan sehingga terjadinya pertambahan pendapatan nasional yang cukup besar dengan adanya kenaikan suku bunga yang relatif kecil. Dari penjelasan tersebut, apabila dikaitkan dengan kurva yang tertera pada slide, dapat saya simpulkan bahwa yang pertama, daerah LTR, yaitu daerah dengan kebijakan fiskal yang paling efektif, yaitu dengan menggeser kurva IS ke kanan, maka Y akan meningkat. Yang kedua, yaitu daerah IR. Kebijakan fiskal dapat meningkatkan Y equilibrium, tetapi tidak seefektif daerah LTR. Dan yang ketiga, yaitu daerah CR, tidak efektif untuk meningkatkan kebijakan fiskal dan untuk meningkatkan Y. Nah, baik, untuk selanjutnya yaitu kebijakan moneter. Bisa dilihat pada slide, berikut merupakan gambar kurva pada kondisi di mana kebijakan moneter lebih efektif daripada kebijakan fiskal. Kebijakan moneter dikatakan lebih efektif daripada kebijakan fiskal apabila kurva LM lebih curam daripada kurva IS. Nah, dalam kondisi tersebut, kebijakan moneter relatif lebih efektif karena dengan adanya peningkatan jumlah uang yang beredar akan menggeser kurva LM ke sebelah kanan sehingga terjadinya pertambahan pendapatan nasional yang cukup besar dengan adanya kenaikan suku bunga yang relatif kecil. Nah, dari penjelasan tersebut, apabila dikaitkan dengan kurva yang tertera pada slide, dapat saya simpulkan bahwa yang pertama, daerah LTR kebijakan moneter tidak efektif dengan menggeser kurva LM ke sebelah kanan dan untuk meningkatkan Y. Yang kedua, yaitu daerah IR. Kebijakan moneter dapat meningkatkan Y equilibrium tetapi tidak seefektif daerah CR. Dan yang ketiga, yaitu daerah CR yang paling efektif untuk kebijakan moneter dan untuk meningkatkan Y. Nah, baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf dan kami tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.